mau menekankan tentang satu peranan atau fungsi Roh Kudus, Parakletos, sebagai penolong. Ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan ini saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, tadi saya berkongsi tentang kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami, yang kita harungi sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Dan sekarang saya mau kongsikan bahwa dalam tubuh jasmani ini, selagi Tuhan Yesus belum datang, kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Dalam 2 Korintus, Paulus mengatakan tubuh yang fana ini seperti kemah yang semakin rosak dan akan dibangkitkan semula dengan kemuliaan Tuhan Yesus waktu kebangkitan. Saudara, perhatikan dalam kelemahan kita, mungkin berbentuk kelemahan jasmani, dalam kelemahan mental. Tadi dalam renungan pagi ini, mungkin karena saya tahu saya akan berkhotbah, biasanya saya bangun awal, saya sempat ikut satu rencana. Nah, inilah yang saya kongsikan 2 minggu yang lalu, apa yang sedang diulas di Amerika Syarikat. Saya terus lihat dalam live, itu interview dalam program Bill Gates. Dan Bill Gates adalah seorang pengusaha. Kalau saudara tidak kenal ini Bill Gates, dia adalah pencipta Windows atau pengasas syarikat Microsoft, di antara orang yang paling kaya di dunia, 100.000 juta uangnya US dollar. Tapi saya bukan mau bicara tentang kekayaan Bill Gates, tapi saya mau dalam 10 menit saya dapat beberapa pelajaran, sebab Bill Gates banyak membaca, dan dia mengatakan seperti ini. Dia katakan dalam negara-negara miskin 40% kanak-kanak dari keluarga miskin, karena kemiskinan, kurang pemakanan yang baik, nutrition, mengakibatkan bahwa IQ mereka itu 80 ke bawah. Kemiskinan, kalau tidak cukup keuangan untuk makan dengan baik, diet, nutrition, mengakibatkan bahwa waktu anak itu sedang membesar, pembesaran otak dia terbantu, dan IQ dia sampai dia remaja. Dan Bill Gates katakan dari umur 11 sampai 20, inilah waktunya membentuk, harus jaga kesehatan yang baik, pemakanan yang baik, supaya kembangkan intelek itu dari 11 tahun sampai 20. Itu yang paling penting. Saudara, kalau kita pikir semua ini, manusia dalam tubuh jasmani ini banyak kelemahan. Yang lahir sehat pun banyak kelemahan, apalagi ada yang mungkin kurang upaya. Dari segi mental, seperti yang saya katakan, kalau dari keluarga yang miskin sampai pemakanan mereka tidak terjaga, IQ mereka rendah. Maksudnya kecerdasan intelek mereka rendah berbanding orang yang lain yang lebih sehat atau dapat pemakanan yang lebih sehat. Yang seterusnya, secara batin, kadang-kadang kelemahan kita secara rohani pun. Siapa di antara kita yang boleh katakan, senang saja saya berlutut setengah jam berdoa. Cobalah berlutut 6 menit. Inilah maksudnya kelemahan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan memberi kita Roh Kudus supaya menjadi penolong kita dalam kelemahan kita, memberi kita kekuatan untuk berdoa. Kenapa saudara? Dan kalau kita perhatikan 2 ayat ini saudara, kadang-kadang
Sebab kita secara manusiawi, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami bila kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya di sini nanti dalam slide saudara, saya katakan dengan keluh kesah dan rintihan hati yang tidak terungkapkan. Maksudnya bukan dalam bahasa, hanya ada keluhan. In English, sighs and groans. Mungkin ini bicara tentang bahasa roh yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan saya mengakui saudara, kadang-kadang bila saya tidak tahu sudah bagaimana berdoa, keluar sudah bahasa roh saya. Itu adalah karunia bahasa lidah. Tapi bagi saya keluhan itu atau rintihan hati itu mengatasi bahasa roh. Dan saya mau berkongsi satu pengalaman saya. Ini mungkin 10 tahun yang lalu. Saya sedang menonton berita dan tiba-tiba ada flash di belakang itu berita terkini. Itu pun 10 tahun yang lalu. Mantan Perdana Menteri Pakistan mati, dibunuh karena dibom sampai mati, assassinated. Dan sebab saya ikut perkembangan kepimpinan dia 2 kali jadi Perdana Menteri di Pakistan. Dia seorang wanita, nama dia Benazir Bhutto. Dan waktu saya dengar dia mati, wah, saya punya roh tidak tahan. Saya naik ke bilik dan tiba-tiba bukan bahasa roh, seperti sesuai dengan firman Tuhan ini, ada keluhan, ada rintihan hati. Kenapa orang ini yang berusaha untuk membangun negaranya tiba-tiba nyawanya dicabut oleh satu niat yang jahat dan dia mati? Saudara, dunia ini penuh dengan dosa, penuh hal-hal yang cukup membebankan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa. Hanya tinggal keluhan, rintihan hati kita. Mungkin kita bergumul dalam doa untuk anak kita yang sudah mungkin 35 tahun, sudah dewasa tapi belum pernah lagi injak kaki di gereja sebab belum jadi orang percaya. Kita sedang gumuli keselamatan untuk anak kita. Kita akan bergumul biarlah Roh Kudus menjadi penolong kita dengan keluhan, rintihan hati di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang seterusnya